Ya, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam tatap muka yang kedua mengenai subbab kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan ya tentang 3 pertanyaan ini, yaitu tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita melihatnya dari sisi biologis, kemudian yang kedua dari sisi psikologis, dan yang ketiga, apakah kamu yakin bahwa laki-laki dan perempuan itu setara atau sederajat? Oke, kalian semua secara berpasangan sudah mendiskusikannya, dan nanti setelah video pembelajaran ini kita akan diskusikan kembali ya simpulan dari apa yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok berpasangan. Namun sebelumnya mari kita lanjutkan kembali materi kita hari ini ya, yaitu di sini kita sudah mengetahui ya tentang kesetaraan pria dan wanita. Namun hari ini kita akan melihat dari pandangan kitab suci ya, dari pandangan gereja Katolik. Oke, mari kita lihat yang pertama kali, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Laki-laki dan perempuan semartabat dan sederajat. Kira-kira apa yang dimaksud semartabat dan sederajat? Ya, betul ya, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut citra Allah, gambaran Allah. Apa yang Allah telah pikirkan itu pasti baik adanya, entah itu sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Kemudian dari kitab Kejadian 1 lagi, khususnya di ayat 31 ya. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu merupakan ciptaan Tuhan yang terbaik dari seluruh ciptaan Tuhan yang pernah ada. Disinilah ayat yang menunjukkan hebatnya laki-laki dan perempuan tadi ya. Sedangkan di Kejadian 2 ayat 18 ingin menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus bekerja sama ya. Bekerja sama ini kita harus melihatnya dari sisi yang luhur, yang mulia, yaitu mereka akan bekerja sama untuk mengelola dunia. Dalam hal ini beranak cucu melalui perkawinan yang suci. Jadi anak-anak nanti yang dilahirkan akan meneruskan dan merawat dunia ini, yaitu dunia ciptaan Tuhan ya. Jadi manusia tadi ciptaan Tuhan yang di atas ciptaan lainnya, di atas hewan, di atas tumbuhan, dan di atas alam semesta. Jadi tugas laki-laki dan perempuan untuk mengelola dunia. Kemudian Kejadian 2 di ayat 23 ini juga menekankan, menguatkan kembali hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang suci dan sepadan ya. Tadi di ayat 2 ayat 18 kesatuan laki-laki dan perempuan. Jadi ada komunio, kerjasama laki-laki dan perempuan. Kemudian Kejadian 2 ayat 23 akan mempertegas kembali bahwa komunio atau kesatuan dan hubungan laki-laki dan perempuan itu harus disatukan secara suci dan sepadan melalui suatu pernikahan Katolik ya. Kemudian kita juga menemukan di Mazmur 139 ayat 14. Nah, disitulah bagaimana Tuhan menciptakan manusia secara ajaib dan dahsyat. Ajaib karena kalau dinalar tidak mungkin, tapi di mata Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan dahsyat karena tidak ada yang bisa mengalahkan cara Tuhan bekerja bagi seluruh ciptaannya ya. Jadi sekali lagi, kesetaraan laki-laki dan perempuan ini sangat diperkuat ya.
hukumnya sangat kuat dari hukum gereja Katolik. Dari Kejadian 1, Kejadian 2, dan Mazmur 139. Oke. Berikutnya tugas 3 ini akan kamu baca dulu saja ya. Nanti kita akan coba diskusikan pada pertemuan berikutnya. Ya, di sini sudah saya siapkan 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai kodrat manusia itu sendiri. Kemudian, apa sih arti dari sederajat dan sepadan? Yang ketiga, kesederajatan pria dan wanita yang seharusnya itu sudah ada sejak manusia diciptakan, tapi ternyata sampai dunia saat ini kok sulit ya diwujudkan. Kita akan membahasnya. Kalian akan mendiskusikannya juga. Mengapa hal itu sangat sulit diwujudkan saat ini? Poin yang keempat, sebenarnya siapa sih laki-laki dan perempuan sejati itu? Ini menurut kalian semua ya. Dan yang kelima, mengapa sih perempuan sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria? Jadi tidak boleh dikatakan perempuan itu adalah budak laki-laki. Perempuan itu posisinya ada di bawah laki-laki. Oke? Ini adalah 5 hal yang akan menjadi pembahasan kita di hari ini ya. Kamu silakan kerjakan sendiri dulu jawaban dari pertanyaan ini. Oke, karena nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas semua jawaban dari kalian. Oke. Ya, sekian dulu apa yang akan kalian pelajari hari ini dan apa yang akan kalian lakukan untuk hari ini. Jangan lupa ya, 5 pertanyaan ini sebaik-baiknya kamu kerjakan. Boleh melihat acuan dari kitab suci. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk belajar bersama saya. Semoga hari ini menjadi hari yang membahagiakan bagi kita semua, khususnya sebagai pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Kita akhiri dulu pertemuan singkat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.